Halo semuanya, selamat datang lagi di channel saya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang bab 11 pada mata pelajaran kearsipan, yaitu penyusutan arsip. Mau tahu bagaimana materinya? Let's go! Apa itu penyusutan arsip? Menurut Kepala Andri nomor 37 tahun 2016, dijelaskan bahwa kegiatan pengurangan jumlah arsip dengan cara pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan, pemusnahan arsip yang tidak memiliki nilai guna, dan penyerahan arsip statis kepada lembaga kearsipan. Lalu, apa saja tujuannya? Yang pertama, ada efisiensi dan efektivitas pengelolaan arsip. Penyusutan arsip mampu mendukung efisiensi dan efektivitas pengelolaan arsip. Yang kedua, ada menjamin ketersediaan arsip. Adanya penyusunan secara tidak langsung menjamin ketersediaan arsip yang benar-benar penting. Yang ketiga, ada menyelamatkan bahan bukti kegiatan organisasi. Berbagai arsip yang berkaitan dengan keberadaan organisasi, seperti arsip tentang pendirian organisasi, struktur, prosedur kerja, dengan adanya penyusutan, maka dapat terjamin keselamatannya. Dan yang keempat, ada mendayagunakan arsip. Penyusutan dilakukan untuk menghindari penumpukan arsip yang terlalu banyak, sehingga menyulitkan penemuan kembali arsip-arsip yang diperlukan. Dan yang kelima, ada pengawasan arsip yang bernilai guna tinggi. Sebelum dilakukan penyusutan, terlebih dahulu pasti dilakukan pemindaian arsip. Lalu, apa saja tahap-tahap penyusutan arsip? Yang pertama, ada pendataan arsip. Kegiatan mengumpulkan, mengidentifikasi, dan mengolah data-data tentang arsip pada unit organisasi. Dan yang kedua, yaitu pengelompokan arsip. Adalah kegiatan mengelompokkan arsip dalam unit-unit informasi, termasuk dalam lingkungan kegiatan penataan arsip. Dan yang ketiga, ada penilaian arsip. Merupakan kegiatan menganalisis informasi dan fungsi terhadap sekelompok arsip untuk menentukan nilai guna dan jangka simpan arsip. Bagaimana cara penyusutannya? Yang pertama, ada pemindahan arsip inaktif. Meliputi 4 tahap, yaitu tahap yang pertama, yaitu menyeleksi arsip inaktif. Tahap penyeleksian ini dilakukan untuk menyeleksi arsip dengan cara melihat jadwal retensi arsip pada kolom retensi aktif, yaitu yang bisa dilihat pada gambar yang sudah diberi tanda tanah tersebut. Dan yang kedua, ada penataan arsip. Merupakan kegiatan menata dan mengelola arsip sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku pada suatu instansi, dan lain-lain. Ketiga, ada pembuatan daftar arsip inaktif. Dilakukan dengan menyusun daftar arsip inaktif yang dipindahkan dan ditandatangani oleh pimpinan unit kerja selaku yang memindahkan arsip dan unit kearsipan di lingkungan pencipta arsip dan atau pejabat yang berwenang. Yang keempat, ada pelaksana pemindahan. Setelah arsip ditata dan box diberi nomor sesuai daftar arsip inaktif yang dipindahkan serta telah dibuatkan berita acara pemindahan arsip inaktif dapat dilakukan. Yang kedua, yaitu pemusnahan arsip yang meliputi 7 tahap, yaitu yang pertama, pembentukan panitia yang bertugas untuk melakukan penilaian arsip yang akan dimusnahkan. Yang kedua, ada penyeleksian arsip. Panitia melakukan seleksi dengan melihat pada kolom retensi arsip inaktif dan kolom keterangan dinyatakan musnah pada jadwal retensi arsip. Yang ketiga, ada pembuatan daftar arsip usul musnah yang setelah diseleksi yang diusulkan musnah selanjutnya dibuatkan daftarnya. Yang keempat, ada penilaian arsip. Penilaian arsip usul musnah dilakukan panitia penilaian dengan memverifikasi visi arsip secara langsung. Yang kelima, ada permohonan persetujuan atau pertimbangan yang dibuat panitia penilaian arsip harus disetujui selanjutnya dapat dilakukan pelaksanaan pemusnahan. Dan yang keenam, ada penetapan arsip yang akan dimusnahkan. Pimpinan pencipta arsip mengeluarkan penetapan terhadap arsip yang akan dimusnahkan dengan mengacu pada persetujuan tertulis dari Kepala Andri dan lain-lain. Yang ketujuh, ada pelaksanaan pemusnahan meliputi 3 tahap, yaitu penjajahan, menggunakan bahan kimia, dan bubur kertas. Dan yang terakhir ada penyerahan arsip statis. Bagian pertama itu penyeleksian dan pembuatan daftar arsip usul serah, yaitu menyeleksi arsip dengan melihat pada kolom retensi inaktif dan pada kolom keterangan yang dinyatakan permanen pada jadwal retensi arsip. Yang kedua, ada penilaian arsip. Dilakukan verifikasi secara langsung terhadap visi arsip yang termuat dalam daftar arsip usul serah. Dan yang ketiga, ada pemberitahuan penyerahan arsip statis. Pencipta arsip memberitahukan penyerahan arsip statis kepada lembaga kearsipan sesuai dengan wilayah kewenangannya. Yang keempat, verifikasi dan persetujuan. Selanjutnya, kepada lembaga kearsipan melakukan verifikasi daftar arsip usul serah, kemudian memberi rekomendasi apakah menerima atau menolak. Dan yang kelima, penetapan arsip yang diserahkan. Persetujuan kepala lembaga kearsipan dijadikan landasan bagi pimpinan pencipta arsip menetapkan arsip yang akan diserahkan kepada lembaga kearsipan. Dan yang terakhir, melaksanakan serah terima
Dalam pelaksanaan serah terima, selain visi arsip yang diserahkan, juga dilengkapi dengan daftar hasil usul serah dan berita acara serah terima arsip. Baiklah teman-teman semua, itulah penjelasan dari materi penyusutan arsip bab 11 dari materi kearsipan kelas 10. Semoga video ini bisa membantu bagi teman-teman semua. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe jika video ini membantu. See you in the next video. Salam anak kearsipan. Dadah!